إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في أدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. وصلنا إلى باب خير الجيران، sebaik-baik tetangga. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل ابن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. Hadis disahihkan sebagaimana disebutkan dalam silsilah al-ahadits as-sahihah fil birri was-silah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairul ashab, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di kalangan mereka terhadap sahabatnya. Sebaik-baik sahabat adalah yang paling baik pada sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah sebaik-baik mereka pada tetangganya. Jazakallahu khair. Tentunya fiqh hadisnya sangat jelas, anjuran untuk memuliakan sahabat yang saleh, sahabat yang baik, dan hendaklah kita bersikap dengan sikap yang baik pada sahabat. Demikian pula bersikap baik terhadap tetangga. Al-hathu ala ta'dhimis sahbah al-imaniyah wa ta'zizuha. Anjuran untuk memuliakan persahabatan, menjaga persahabatan, mementingkan persahabatan, mementingkan hubungan persahabatan. Tentunya yang namanya sahbah, persahabatan, adalah saling membantu, saling memuliakan, saling menjaga, bukan hanya menjaga badannya dari mara bahaya, tapi juga menjaga hatinya. Ini semua hak-hak sahabat pada sahabat yang lain harus dipenuhi agar menjadi khairul ashab indallah, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan terkaburkan dengan istilah orang sebaik-baik sahabat, tapi menurut dia, bukan menurut Allah Subhanahu wa taala. Biasanya seseorang akan mengatakan sahabat yang paling baik adalah si fulan. Kenapa? Karena membantu saya, mendukung saya, membela saya, dan tidak pernah menegur saya. Dianggap baik karena nggak pernah negur.
Padahal sahabat yang baik di sisi Allah adalah yang paling baik pada sahabatnya. Dari sisi apa? Fid dunya wa fid din. Dalam masalah dunia dan dalam masalah agama. Masalah dunianya sudah ma'ruf. Masalah dunia sudah paham. Artinya mereka seperti berjana berhubungan. Keberjana berhubungan. Artinya mereka selalu bersama-sama saling bantu-membantu. Kalau si fulan yang kehabisan dia yang bantu. Kalau dia yang kehabisan uang dia yang bantu. Ini sehingga tidak pernah ada masalah. Dan itu sudah sama-sama dipahami. Yang sering salah paham adalah masalah agama, masalah din. Dianggap kalau sahabat yang baik itu tidak menegur sahabatnya kalau salah. Tidak menegur sahabatnya kalau berbuat maksiat. Tidak melarang sahabatnya kalau berbuat dosa. Dianggap itu baik. La wallah. Itu dianggap baik oleh manusia. Tapi tidak dianggap baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan tengah-tengah manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian memiliki 3 perkara ini. Amar ma'ruf, nahi munkar, dan iman. Amar ma'ruf nahi munkarnya didasari keiman. Sehingga sahabat yang baik, yang kalau engkau berada di atas kebenaran, didukung. Kalau engkau berada di atas kesalahan, ditegur. Jangan, itu haram. Itu sahabat yang baik. Itu sahabat yang baik. Maka di sini barakallahu fikum disebutkan sebaik-baik sahabat adalah yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga juga sama, yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis berikutnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah. Hadatsana Muhammad ibn Katsir. Qala akhbarana Sufyan an Habib ibn Abi Thabit. Qala haddatsani Khumayr an Nafi' ibn Abd al-Harith. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min sa'adatil mar'i al-muslimi المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sa'adatul mar'i adalah al-maskan al-wasi' wal jar salih wal markab al-hani. Kebahagiaan seseorang muslim itu pada 3 perkara. Maskan al-wasi', tempat tinggal yang luas. Wal jaru salih, tetangga yang saleh. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Artinya dari perkara-perkara dunia tentunya. Kalau bicara tentang akhirat tentunya nggak bisa dibandingkan apapun dari dunia ini. Tetapi ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami meminta hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, dan lindungi kami dari api neraka. Taib hasanah disebutkan fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Adapun fil akhirati hasanah ma'rufah. Semua sudah sama-sama tahu adalah al-jannah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib mal hasanah fid dunya. Kalau begitu apa hasanah di dunia? Disebutkan dalam hadis ini. Hasanah fi dunia ada 3. Al-maskanul wasi', tempat yang luas. Al-jarus salih, tetangga yang saleh. Dan al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Barakallahu fikum. Hadis yang lebih sahih, yang mirip dengan ini, berbunyi tentang masalah hasanah. Bahwa termasuk hasanah di dunia adalah al-maskanul wasi', tempat yang luas.
dan imra'atun salihah, istri yang salihah, dan al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Agak sedikit berbeda pada yang kedua. Yang pertama sama, tempat yang luas, ini rumah yang luas. Yang ketiga sama, kendaraan yang nyaman. Tapi yang tengah ini, yang kedua, di sini disebutkan tetangga yang baik, sedangkan di sana disebutkan istri yang salihah. Ayuhuma sahih? Kilahuma sahih. Hadis ini disebutkan dengan derajat sahihun li ghairihi. Sahih li ghairihi. Terdukung dengan terdukung dengan jalan-jalan lain menjadi sahih. Baik. Kalau gitu apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Tetangga yang baik itu akan menjadi kebahagiaan seseorang kalau punya tetangga yang baik. Apalagi tetangga yang tidur sekamar, yaitu istri. Ya kan? Nah, kalian suatu saat akan menikah. Bukan sekarang. Sekarang belajar dulu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Belajar dulu supaya tahu harus sebagaimana menjadi seorang suami. Tetapi barakallahu fikum, perkara ini adalah perkara yang sangat penting yang mempengaruhi kebahagiaan. Makanya ada pepatah orang-orang Arab yang berkata al-jar qabla ad-dar. Al-jar qabla ad-dar. Apa itu maknanya? Cari tetangga sebelum cari rumah. Kamu cari rumah kontrakan atau mau beli rumah, jangan kamu langsung, wah rumahnya bagus, beli, jangan. Lihat dulu siapa tetangganya, siapa lingkungannya, siapa kanan kirinya, siapa orang-orang yang tinggal di sana. Kalau syirar, orang-orang jelek, jangan. Walaupun rumahnya bagus, murah lagi, jangan. Bahaya. Kamu gak akan tentram, gak akan tenang tinggal di situ. Dan itu mahal harganya kalau kita pengen ketenangan, ketentraman. Sehingga jangan bayangkan dengan angka. Tapi ini rumah murah sekali. Sebentar. Kamu bisa beli satu ketentraman? Sulit untuk dibeli. Dan itu harganya terlalu mahal. Harus diganti semua orang tadi dengan orang-orang soleh. Gimana caranya? Sulit. Sehingga cari tetangga dulu. Lingkungannya bagaimana? Oh, lingkungannya orang-orang soleh, ahli sunnah, orang-orang baik. Baru kamu cari rumah di situ. Ini dikatakan dalam pepatah atau dalam makalah al-jar qabla ad-dar. Cari tetangga sebelum cari rumah. Artinya cari siapa dulu? Tetangga di lingkungan itu. Kalau baik baru cari rumahnya. Karena memang berpengaruh sangat besar sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Min sa'adatil mar'il muslim, termasuk kebahagiaan seorang muslim kalau tempatnya luas, rumahnya luas, kendaraannya nyaman dan tetangganya baik. Rumahnya nyaman, kendaraannya nyaman, tetangganya enggak baik. Tidur aja enggak bisa. Kenapa enggak bisa tidur? Takut. Jangan-jangan mobil saya dirusak. Jangan saya rumah saya dicuri. Jangan-jangan karena tetangganya tidak baik. Siang diganggu dengan berbagai macam suara-suara musik yang keras. Malam diganggu dengan berbagai macam acara mereka. Hura-hura, judi, khamr. Maka ini sungguh kesempitan hati. Rumah yang luas terasa sempit. Sehingga barakallahu fikum, cari tetangga yang baik baru cari rumah. Demikian pula kaitannya dengan istri yang salihah. Disebutkan sebaliknya. Ini kan kebahagiaan. Disebutkan kesengsaraan. Dalam lafaz hadis juga yang sahih. Al-syu'mu fi thalath. Sesuatu kejelekan, kesialan, syu'um itu pada 3 perkara.
pada rumah, kendaraan, dan istri. Maksudnya asyu'mu fi thalath adalah kalau tidak tepat, kalau mendapat rumah yang tidak pas, akan menjadi syu'um, akan menjadi berbagai macam kesialan, kejelekan-kejelekan. Atau dalam lafaz lain disebutkan lau kana syu'mu lakana fi thalath. Kalau saja syu'mu itu ada, kalau saja kesialan itu ada, niscaya pada 3 perkara. Pada rumah, pada kendaraan, dan pada istri. Kalau di sini disebutkan tetangga. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan membawa sial kalau ada kesialan? Tapi nggak ada kesialan. Sesungguhnya yang namanya kesialan di tangan Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Tetapi barakallahu fikum dikatakan laukana syu'mu karena ini perkara yang sungguh sangat menyengsarakan kalau sampai salah pilih. Rumah salah pilih, ganyang, tahu ganyang nggak? Goda, masih nggak dipaham? Ganggu terus. Pertama ininya, habis ininya terus itunya. Yang sana kena rayap, yang sini rontok, yang sana diperbaiki, yang ini rusak, yang diperbaiki yang sana rusak. Demikian pula kendaraan. Kalau salah pilih demikian. Selalu ganggu dia seumur hidupnya. Sampai dijual kendaraan tadi ganti yang lain baru selesai permasalahan. Ini barakallahu fikum kendaraan. Dan sekarang yang ketiga syahid yang sedang kita bahas. Kalau sampai salah pilih istri, salah pilih tetangga, akan sengsara terus. Hidupnya selalu sama dia, sama tetangga. Artinya hidup bermasyarakat dengan tetangga yang jelek. Sampai kapan berakhirnya? Tidak akan berakhir. Kemarin ribut masalah pohon, besok ribut lagi masalah talang air, besoknya lagi ribut lagi masalah lain, besoknya lagi masalah suara musik yang keras, besoknya lagi masalah anaknya berkelahi dengan anakmu, besoknya lagi terjadi lagi lempar-lemparan batu. Tidak pernah berakhir. Karena memang jiran su. Sekarang bisa kalian bayangkan kalau sampai salah pilih istri, kayak apa? Yang hidupnya dia bertahun-tahun bersamanya. Ini juga laukana syu'mu lakana fi thalath. Kalau syu'mu itu ada, niscaya pada 3 perkara tadi. Baik, syahid yang sedang kita bahas berarti hendaklah kita menjadi tetangga yang baik dan hendaklah memilih tetangga yang baik. Al-jaru salih ni'matun 'azimah. Ingat, tetangga yang baik adalah kenikmatan yang besar. Ini faedah hadis. Ini faedah hadis. Al-jaru salih ni'matun 'azimatun lil mar'i. Tetangga yang saleh adalah kenikmatan besar bagi seorang hamba. Yajib alaihi syukru, maka wajib baginya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula luasnya rumah disyukuri, karena itu juga kenikmatan. Demikian pula al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Idza lam yusghil qalba rakibihi an dzikrillah, kalau tidak menyibukkan hati seseorang dari zikir pada Allah, maka itu nikmat. Kendaraan yang nyaman kalau tidak melalaikan dia dari zikir pada Allah, itu nikmat. Kalau melalaikan dari zikir pada Allah, maka itu bukan nikmat, itu nikmat, kesengsaraan, dan itu azab. Karena sangat bagusnya, sangat mewahnya, tiap hari dia belai-belai kendaraannya. Dia ginikan, dia gitukan, dia ginikan. Lupa dengan zikrullah. Maka tentunya itu adalah bencana. Maka syaratnya rumah yang luas dan kendaraan yang nyaman tadi menjadi nikmat kalau tidak menyibukkan dia dari zikir pada Allah. Lihat kalimat ini. Lam yusghil qalba rakibihi, tidak menyibukkan hati pemiliknya dari zikir pada Allah Azza wa Jalla. Bahwa ni'amullahil wasi'ah, maka itu pun kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut disyukuri. Apa maknanya disyukuri? Naam,
Di samping memuji Allah, alhamdulillah. Naam, meyakini dalam hati bahwa ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Bukan dari upaya kita, bukan dari usaha kita, bukan dari kehebatan kita. Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaklah kalian menjaga agar kenikmatan-kenikmatan tadi jangan melalaikan engkau dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalian terlalaikan dengan dunia dari akhirat. Jangan terlalaikan kalian dengan benda-benda tadi, rumah yang mewah atau rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, kemudian kalian lupa pada Allah taala. Baik. Hadis yang berikutnya. Bagaimana kalau kemudian setelah dikasih ditinggal? Syukur atau tidak syukur? Kamu diberi tetangga yang baik. Lama-lamaan kamu capek, nggak betah di situ, pindah. Kenapa? Karena tetangganya soleh-soleh. Saya nggak betah. Ya. Itu juga sama, tidak syukur. Kenapa kok nggak betah? Itu kan nikmat. Ya nikmat sih nikmat, tapi saya dikit-dikit ditegur, dinasehati, ditegur, dinasehati. Ini orang tidak syukur namanya. Dan itu terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi." Hendaklah kalian sabar untuk tetap bersama orang-orang saleh yang berdoa kepada Allah di pagi dan sore. Yang selalu memanggil Allah, menyeru Allah fil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan palingkan pandanganmu dari mereka hanya karena ingin perhiasan-perhiasan dunia. Ada beberapa orang yang tinggal di tengah-tengah orang saleh gak betah. Ada apa gak ada? Ada. Contohnya santri yang lari dari pondok pesantren. Gak betah tinggal di tempat orang-orang saleh. Iya kan? Di pondok kan orang-orang baik. Membimbing mereka ke arah yang baik, ke arah sunnah. Diajak untuk salat berjamaah tiap hari. Dilarang untuk bermaksiat. Dilarang keluar untuk ke tempat-tempat maksiat. Tidak boleh melanggar sunnah. Nikmat apa enggak nikmat? Nikmat. Tetapi kok ada yang gak betah, gak enak, susah, gak bisa nonton TV, gak bisa main internet, gak bisa ini, gak bisa itu, pergi dia. Berarti dia gak syukur. Mendapatkan kenikmatan, gak syukur dia. Padahal barakallahu fikum, tetangga yang baik nikmah. Tinggal di tengah orang-orang yang belajar agama, tinggal di tengah-tengah orang yang merupakan ahlus sunnah, tinggal bersama tullabul ilm, tinggal bersama para talibul ilm, para pencari ilmu. Ini nikmah azimah, nikmah yang besar. Maka kata Allah, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan palingkan pandanganmu dari mereka, lari dari mereka hanya karena pengen kenikmatan dunia. Jangan berpikir tentang kenikmatan dunia. Kalau saya di rumah lebih enak, saya bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Jangan, kata Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarlah kalian bersama orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarlah bersama orang-orang yang selalu beribadah pada Allah, selalu berdoa pada Allah, selalu menyeru Allah, selalu mengingatkan kepada Allah. Sabarlah bersama mereka. Memang ada sisi beratnya, iya, betul. Tapi di sanalah letaknya satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan. Kalau iman kita terus bertambah, akan merasa suatu saat bahwa ini nikmat. Akan merasa suatu saat bahwa ini betul-betul kenikmatan. Begitu dia terpisah dari teman-teman yang saleh, gelisah dia. Ingin cepat-cepat kembali. Ingin cepat-cepat kembali ke markas-markas pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah. Ingin kembali bersama ikhwah Ahlus Sunnah. Ini berarti dalam keadaan sudah
masuk dalam hatinya al-iman dan sudah merasakan bahwa itu adalah nikmat. Kembali kepada kitab. Qala bab al-jarus su. Tadi bab tetangga yang saleh. Ternyata itu adalah kenikmatan. Sekarang sebaliknya. Bagaimana dengan tetangga yang jelek? Qala rahimahullah, haddatsana Sadaqah qala akhbarana Sulaiman yaitu Ibn Hayyan an Ibn Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzu bika min jaris su' fi daril muqam. Fa inna jara ad-dunya yatahawwal. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jelek di negeri yang kekal. Fa inna jara dunya yatahawwal, karena tetangga dunia bisa berubah-ubah. Khairuddin azakumullah. Disebutkan jari dunia yatahawwal, walaupun mungkin lama, tapi bisa berubah. Ima berubah, tetangga itu pindah ke tempat lain diganti orang lain, atau mungkin kamu yang pindah ke tempat lain, atau bukan orangnya yang pindah, tapi orangnya berubah jadi masuk Islam, tiba-tiba dia menjadi ahlu sunnah, bisa berubah. Tetapi bagaimana kalau tetangga di akhirat jelek, artinya finnar, khalidina fiha abada. Disebutkan makna-makna kalimatnya, kalimat darul maqam. Apa darul maqam? Darul iqamah, lianna al-jaru sayyi fi darul iqamah ahaqqu bil isti'adha minhu litatabu'il adha minhu wa la yazulu anhu dhanna al-adha fi kulli hal wa hiya ashadda min al-adha. Darul maqam adalah tempat yang akan dia tinggali seterusnya, selama-lamanya. Karena tetangga yang jelek di darul iqamah, tetangga yang jelek di tempat yang kekal, maka tentunya lebih pantas lagi engkau berlindung daripadanya. Lebih lagi untuk kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekannya, daripadanya. Litatabu'il adza, karena akan semakin banyak gangguan-gangguan dan akan terus-menerus. Tatabu' artinya terus-menerus. Wa la yazulu anhu, dan enggak akan hilang. La yazul, tidak akan bergeser, enggak akan hilang. La yazulu anhu dhanna al-adha fi kulli hal, enggak akan hilang dugaan akan mengganggu dalam setiap saat. Wa hiya ashadda min al-adha, tentunya ini lebih dahsyat dari gangguan. Apa fikih hadisnya berarti? Hampir sama fikih hadisnya dengan yang sebelumnya. Adalah kita mencari tetangga yang saleh dan menghindari dari tetangga yang jelek. Dan hendaklah berlindung dari tetangga yang jelek, khususnya di akhirat. Artinya, jangan sampai kita tinggal di akhirat bersama orang-orang jelek. Berharap agar tinggal di akhirat bersama orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik tinggal dalam jannah, orang-orang yang jelek tinggal dalam nar, dalam neraka. Dan ini barakallahu fikum disebutnya dengan tetangga yang jelek, menunjukkan bahwa tetangga yang jelek sangat berbahaya di dunia, apalagi di akhirat. Barakallahu fikum. Kita berlindung dari kejelekan tetangga dunia. Padahal tetangga dunia bisa berubah. Bisa berubah dengan hidayah, bertaubat, bisa berubah dengan pindah, bisa berubah dengan kitanya yang meninggalkan
pindah tempat lain, ila akhirih. Maka kita berlindung dari tetangga yang jelek di dunia, dan jangan lupa yang lebih-lebih lagi, yaitu tetangga yang jelek di akhirat. Qala rahimahullah, haddatsana Makhlad ibn Malik qala haddatsana Abdurrahman ibn Maghra qala haddatsana Buraid ibn Abdullah an Burdah an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Tidak datang hari kiamat sampai seseorang membunuh tetangganya sendiri, membunuh saudaranya sendiri, membunuh bapaknya sendiri. Hadis yang juga hasan, hadis yang tadi juga hasan, hadis yang ini juga hasan. Demikian dalam silsilah al-hadis sahihah. Disebutkan bahwasanya tanda-tanda hari kiamat adalah seseorang membunuh tetangganya, seseorang membunuh saudaranya, seseorang membunuh bapaknya. Yang disebutkan tanda-tanda hari kiamat, kapan datangnya? Kapan terjadinya? Kalau dikatakan alamatus sa'ah atau asyratus sa'ah atau la taqumus sa'ah illa kadza, maka maknanya akan terjadi nanti dekat-dekat hari kiamat, di akhir zaman. Dan itu menunjukkan bahwa di awal-awal tidak terjadi. Menunjukkan bahwa di awal-awal tidak terjadi. Bahkan di zaman jahiliyah tidak terjadi. Pernah dengar pepatah atau makalahnya orang-orang jahiliyah yang kemudian Nabi SAW mengucapkannya tetapi dengan makna lain? Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu, apakah dia berbuat zalim ataupun dizalimi. Tolonglah saudaramu benar ataupun salah. Pernah dengar itu? Ini makalah, ucapan di zaman jahiliyah. Pokoknya yang namanya saudara harus dibela, benar ataupun salah. Bahkan bukan hanya saudara satu keluarga, kakak beradik, bukan. Bahkan saudara satu suku, mereka sangat solidnya, sangat membantu, tolong menolong. Sehingga muncullah istilah kesukuan di zaman jahiliyah, perang suku yang sekian panjangnya. Mengapa demikian terjadi? Karena mereka sangat-sangat membela keluarga, membela sukunya, membela saudaranya, dan mereka biasa tinggal bersama-sama. Biasa tinggal bersama-sama. Kampung Bani Fulan, itu semuanya dari Bani Fulan. Maka tetangga-tetangga itu saling membela, menjaga dari musuhnya. Kalau ada musuh masuk perkampungan mereka, maka semuanya akan membela bersama-sama. Itu bayangkan di zaman jahiliyah. Maka ketika Nabi SAW sudah mengajarkan pada mereka Islam, Nabi menyatakan dengan kalimat lafaz yang sama, tolonglah saudaramu, zaliman atau mazluman. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita menolong saudara kita dalam keadaan zalim atau mazlum? Kalau mazlum terdolimi, iyalah kita akan bela. Bagaimana kalau zalim? Masa kita bantu? Kata Nabi, tolonglah dia. Orang yang zalim dengan mengingatkannya. Ya, tetap ditolong, tapi dengan makna lain. Kalau jahiliyah, maknanya dibela, kejahatannya dibela. Tetapi ketika zaman Islam, Rasulullah SAW merubahnya. Tolonglah saudaramu, zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu, apakah dia berbuat zalim atau dizalimi. Kalau dizalimi, bantulah dia, tolonglah dia. Kalau berbuat zalim, tolonglah dia dengan mengingatkannya, menghentikannya, menasehatinya, mengingkarinya agar dia berhenti dari kezalimannya. Itu juga pertolongan. Itu juga pertolongan. Asyahid dari apa yang kita bawakan ini adalah, lihat, jahiliyah saja mereka menolong saudaranya, satu keluarga, kakaknya, adiknya, apalagi orang tuanya. Mereka membantu tetangga-tetangganya, tolong menolong, saling membela. Tidak terbayangkan ada seorang membunuh kakaknya sendiri atau adiknya sendiri. Tidak terbayangkan ada seseorang yang membunuh bapaknya sendiri.
Nggak terbayangkan ada seseorang yang membunuh tetangganya sendiri. Tetapi kata Nabi, nanti tidak akan terjadi hari kiamat hingga seseorang membunuh tetangganya sendiri. Nggak akan terjadi hari kiamat sehingga seseorang membunuh kakaknya sendiri atau adiknya sendiri. Nggak datang hari kiamat sampai seseorang membunuh bapaknya sendiri. Apakah sudah terjadi hari ini? Sudah. Walaupun tidak banyak terjadi, tapi benar terjadi. Benar-benar terjadi apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa di akhir zaman sudah keterlaluan. Padahal barakallahu fikum sudah dibahas kemarin di bab-bab sebelumnya, dalam hadis-hadis sebelumnya, tentang betapa pentingnya tetangga. Kalau kamu ada apa-apa, siapa orang pertama yang akan datang kepadamu? Tetangga. Maka sungguh sangat aneh kalau tetangganya justru dia bunuh. Tapi ternyata di akhir zaman ini terjadi. Demikian pula seorang membunuh akhahu, saudaranya sendiri, bapaknya sendiri. Kenapa? Biasanya terjadi urusan waris. Hanya masalah dunia. Nggak sabar nunggu bapaknya mati, pengen dapat warisan, nggak mati-mati. Pikir anaknya supaya cepat dapat waris, saya bunuh saja. Dan Rasulullah SAW sudah menyatakan, seorang yang membunuh bapaknya dia tidak dapat waris. Termasuk min mawani'il irsi, penghalang-penghalang seorang untuk mendapatkan warisan adalah kalau dia membunuh atau menyebabkan terbunuhnya bapaknya, orang tuanya, maka dia tidak dapat waris. Sebab sudah diisyaratkan dan sudah diduga di akhir zaman akan terjadi yang seperti itu. Kembali kepada kitab. Qala aina sa'ah? Kenapa jamnya hilang? Supaya panjang kajiannya. Baik. Maka dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini, la taqumus sa'ah hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Tidak akan tegak hari kiamat hingga terjadi beberapa kejadian. Seorang membunuh tetangganya, seorang membunuh saudaranya, seorang membunuh bapaknya. Bab la yu'di jarah. Bab tidak mengganggu tetangga. Qala rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Abu Yahya maula Ja'dah ibn Hubairah qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qila lin-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya Rasulullah inna fulanah taqumu al-laila wa tasumu an-nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'di jiranaha bilisaniha. Tetapi dia mengganggu tetangganya dengan mulutnya, dengan ucapan-ucapannya. Faqala Rasulullah SAW, la khaira fiha. Lihat, ketika dikatakan pada Nabi tentang seseorang wanita, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, dia bangun malam, dia berpuasa di siang hari, dia melakukan ini, melakukan itu. Ini kebaikan-kebaikan. Wa tasaddaqa, dia bersedekah. Tetapi dia mengganggu tetangganya dengan mulutnya, dengan ucapan-ucapannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la khaira fiha. Ternyata Nabi mengatakan, orang ini tidak ada kebaikan padanya. Enggak ada kebaikan padanya. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk ahli neraka. Astagfirullah. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan min ahlin nar, penduduk neraka. La khaira fiha. Dan dikatakan enggak ada kebaikan padanya. Padahal bangun malam, puasa di siang hari, bersedekah, beribadah. Tetapi Nabi menyatakan la khaira fiha, enggak ada kebaikan padanya dan dia min ahlin nar. Kenapa? Mengapa demikian? Karena
yu'dhi atau tu'dhi jiranaha, karena dia mengganggu tetangganya dengan ucapan-ucapannya. Qalu, mereka para sahabat berkata, wa fulanah tusalli al-maktubah wa tasaddaqa bi athwariha atau bi athwari wa la tu'dhi ahada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya min ahli al-jannah. Kalau si fulanah lain lagi. Dia hanya salat yang wajib-wajibnya saja. Wa tasaddaqa bi aswarin. Aswar adalah jama' thawr. Wa hiya qit'atun min al-aqd. Yaitu potongan-potongan gandum atau roti gandum. Wa hiya al-jubn al-mujaffaf, yang disebut juga dengan keju kering, yang sesungguhnya dianggap remeh oleh orang-orang Arab ketika itu. Sedekahnya hanya keju kering dengan gandum atau roti gandum yang kasar. Dia bersedekah hanya dengan itu. Kata Nabi, hiya min ahlil jannah. Dia termasuk ahli surga. Mengapa? Disebutkan la tu'dhi ahada. Dia tidak menyakiti seorang pun. Wanita yang tidak menyakiti siapapun, tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak mengejek, tidak melecehkan, tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain, maka dikatakan min ahlil jannah. Dia termasuk ahlil jannah. Tapi yang tadi, yang sedekahnya banyak, salat malamnya bagus, puasa di siang harinya bagus, ibadahnya bagus, tetapi sayang, tu'dhi jiranaha, menyakiti tetangga-tetangganya. Kaifa yakun? Kaifa takun? Bagaimana keadaannya? Min ahlin nar, kata Nabi. Dia min ahlin nar. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Hadis ini hadis sahih, sebagaimana disebutkan dalam silsilah al-ahadits sahihah. Tapi apa maksud hadisnya? Tentunya faedah hadisnya kaful adza 'anil jiran. Hati-hati. Jaga diri, jangan sampai mengganggu tetangga. Jaga lisan, jangan sampai mengganggu tetangga. Jaga lisan, jangan sampai menyakiti tetangga. Sayang eman ibadah kita. Sayang puasa kita, salat kita. Sayang semua ibadah kita ketika kita mengganggu tetangga. Nabi menyatakan min ahlin nar. Dia termasuk ahlin nar. Baik. Hadis yang berikutnya agak panjang tapi dhaif. Perlu dibaca apa enggak perlu dibaca? Agak panjang tapi dhaif. Sudah panjang-panjang dhaif lagi. Disebutkan di sana ada Ammarah, seorang rawi yang majhul. Wa ammatuhu ma'arafatha, sedangkan ammahnya, bibinya tidak mengetahui dia. Ada pula seorang di sana rawinya yang bernama Abdurrahman ibn Ziyad Al-Ifriqi yang juga dhaif. Tidak ada, bahkan tidak dipakai dalam kutubus sittah. Sahihain dan Ashabus Sunan. Tidak ada di sana, tidak dipakai rawi ini. Baik, kita lewati saja. Yang 121. Qala haddatsana Sulaiman Ibn Dawud Abu Rabi'. Qala haddatsana Ismail Ibn Ja'far qala haddatsana Al-Ala Ibn Abdul Rahman an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Hadis sahih, ma'ruf.
Disebutkan pula dalam silsilah al-hadits sahihah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Enggak akan masuk surga seorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Na'udzubillah. Ini sama seperti yang tadi. Ancamannya sangat keras. Riwayat yang sebelumnya disebutkan seorang wanita yang sholatnya bagus, sholat malam, puasa di siang hari, ibadah, sedekah. Tapi karena mengganggu tetangga, karena menyakiti tetangga, dikatakan dengan kalimat la khaira fiha, enggak ada kebaikan padanya. Dikatakan oleh Nabi, hiya min ahli nar, dia termasuk ahli neraka. Sedangkan hadis ini peringatan, ancaman yang juga keras. Tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, siapa yang tetangganya tidak aman karenanya. Yang menyebabkan tetangganya tidak aman. Ketakutan, gelisah, hidupnya enggak nyaman, enggak tentram. Maka tetangga ini diancam dengan ancaman yang keras, tidak akan masuk surga. Fikih hadisnya sama, yaitu kaful adza anil jiran. Faedah hadisnya sama, yaitu menjaga diri agar jangan mengganggu tetangga. Kalau sampai mengganggu tetangga, maka tetangganya jadi tidak tenang, tidak tentram, maka dia terancam. La yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga. Bab la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firtina syah. طيب قال رحمه الله حدثني إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد ابن أسلم عن عمرو ابن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة من كنا لجارتها walau kura'u syatin muharraq. Disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Ya nisa'al mu'minat, wahai para wanita-wanita mukminah, la tahqiranna, jangan kalian hinakan atau jangan kalian rendahkan, jangan seorang wanita dari kalian menghinakan tetangganya, wanita tetangganya, walaupun qura'u syatin muharraq. Qura' syah atau dalam riwayat firsin syah maknanya adalah tulang yang hampir-hampir gak ada dagingnya. Kalau di sini disebut apa? Tengkleng, ya. Nah, masih ada sedikit lahamnya, tapi hampir-hampir tidak ada. Itu mana? Firsin syah atau qura'. Qura' itu dunar rukbah minas sak. Dari lutut ke bawah. Kambing yang dari lutut ke bawah disebut apa? Kikil. Sebab dulu atau sebagian besar mereka tidak memakan kikil itu.
belum tahu enaknya mungkin. Tidak dimakan. Mereka buang karena nggak ada dagingnya. Tetapi orang-orang miskin mengumpulkannya, memasaknya. Baik. Maka dianggap perkara yang sangat rendahnya. Kata Nabi, jangan menghinakan pemberian mereka walaupun firsinasyah, walaupun tulang yang nggak ada dagingnya, walaupun kikil yang biasanya jarang mereka makan. Kalau ayam disebut ceker, ya. Nah, tulab Indonesiin di Yaman, padahal Yaman nggak begitu kaya negerinya, itu mereka nggak makan ceker, itu dibuang. Orang-orang Indonesia yang nyari di pasar-pasar, Pak, kumpulin nanti saya bawa. Dikira buat makan binatang atau apa, ternyata dimakan oleh mereka para tulabul ilm, dimasak, dimakan. Sekarung mereka dapat gratis, dibuang. Ini barakallahu fikum. Dalam hadis ini disebutkan, la tahqiranna imra'atun minkunna li jaratiha. Jangan sekali-kali wanita kalian menghinakan wanita tetangganya, walaupun masalah atau walaupun sekadar tulang kambing yang enggak ada dagingnya, atau tulang kaki yang enggak ada dagingnya. Kenapa? Yang sudah terbakar. Dan biasanya mereka bakar dulu untuk dikerok bulunya. Buang. Qala haddatsana Adam. Hadis kedua karena mirip, kita baca sekaligus. Haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b qala haddatsana Sa'id al-Muqbiri an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya hasanun sahih. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW berkata, qala an-Nabi, berkata Nabi SAW, ya nisa al-muslimat, wahai para wanita-wanita muslimah. Ya nisa al-muslimat, wahai para wanita-wanita muslimah. La tahqiranna jaratun li jaratiha. Jangan seorang wanita menghinakan wanita tetangganya. Walau firsina syatin, walaupun hanya tulang yang tidak ada dagingnya, atau qalilul laham. Dan biasanya disebutkan itu adalah tulang unta. Wa huwa minhu kamawdi'il hafir lil faras. Nah, tetapi dipakai kalimat itu untuk kambing, firsina syah. Tulang kambing yang enggak ada apa-apanya. Artinya jangan menganggap remeh tetangganya, atau jangan menghina, jangan menganggap hina tetangganya, atau jangan kalian menganggap kecil pemberiannya, walaupun hanya memberikan tulang, sop tulang, atau sayur tulang, atau tengkleng. Apa ini? Jangan begitu. Ya mungkin kalian menganggap, wah, sop tengkleng ya enak lah, zen. Karena kalian dan kita semua memang tulabul ilm yang pas-pasan. Kalian menganggap itu berharga. Tapi beberapa orang-orang kaya mentertawakan. Mentertawakan sop tulang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Maka dinasihati oleh Nabi SAW, jangan menghinakan. Jangan menganggap kecil, menganggap remeh, jangan menganggap itu adalah cercaan, celaan. Walaupun dia memberikan sebuah atau satu mangkok sayur tulang. Barakallahu fikum. Faedah hadisnya hampir sama. Artinya hendaklah kita saling memberi, hendaklah kita saling menghargai, walaupun pemberian yang nggak ada apa-apanya atau nggak bernilai menurut kamu, tapi menurut dia itu berharga. Maka ini barakallahu fikum, tahabbu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Tahabbu. Sehingga jangan lihat nilai hadiahnya, jangan lihat nilai kirimannya, walaupun firsina syah, walaupun tulang kambing, walaupun sop tulang, jangan dianggap remeh. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan faedah
dari hadis-hadis yang kita dengar, jadikan sebagai ilmu, sebagai amal, adab seorang ahlu sunnah kepada tetangganya. Allah taufiq wal afiyah. Wassalamualaikum hidayah wa rahmah. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.